Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 8 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 13. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa yang benar di hadapan Tuhan. Pada suatu hari, pada tengah malam, seorang pastor dipanggil untuk berdoa untuk seorang tua yang sakit. Sang pastor tidak diberitahukan sebelumnya oleh keluarga bahwa orang tua yang sakit itu beragama Muslim. Oleh karena itu, pastor membawa semua perlengkapan doa orang sakit menurut tata cara gereja Katolik. Ketika pastor sampai di rumah orang sakit itu, sudah banyak orang berkumpul di sana. Hampir semuanya Muslim, kelihatan dari cara mereka berpakaian. Sebelum pastor bertemu si sakit dan berdoa, pastor bertanya kepada orang-orang yang hadir, "Bapak yang sakit agamanya apa?" Jawabannya, Muslim. Lalu sang pastor bertanya lagi, "Kenapa ia seorang pastor Katolik dipanggil?" Jawaban mereka, "Kami sudah panggil seorang imam Muslim dan kemudian seorang pendeta untuk berdoa, tapi Bapak yang sakit tidak bisa sembuh. Sekarang giliran seorang imam Katolik, siapa tahu bisa sembuh." Sang pastor menjawab, "Saya datang berdoa bukan supaya Bapak ini sembuh, tetapi supaya kehendak Allah terjadi." Keluarga setuju dan sang pastor bertemu dengan orang sakit tersebut. Pastor menyapa dia, "Bapak, mari kita berdoa bersama." Dia bertanya balik, "Berdoa kepada Allah yang mana?" Jawaban pastor singkat, yaitu Isa Al-Masih. Dia mengangguk dan mulailah sang pastor berdoa dengan pelan, doa yang diajarkan Yesus. Selesai berdoa, pastor pulang ke pastoran. Kira-kira jam 3 subuh, pastor mendapat telepon. "Pastor, Bapak yang sakit sudah meninggal." Pertanyaan refleksi, apa makna sebuah doa? Apakah doa imam Muslim, doa pendeta, dan doa pastor tidak dikabulkan Tuhan? Kita minta kesembuhan, ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lain. Saudara-saudariku terkasih, kisah dalam Injil Lukas pada hari ini menampilkan sebuah percakapan antara seorang yang sakit kusta dengan Yesus. Percakapan tersebut adalah suatu doa. Ia sangat menderita, tidak hanya karena kustanya, tapi juga terutama karena tersingkir dari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Pada waktu itu ada kepercayaan bahwa segala macam penyakit dipandang sebagai kutukan dari Tuhan. Dalam keadaan menderita, ia datang kepada Yesus sambil berdoa, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan saya." Ada 4 hal yang menarik dalam doa singkat orang kusta itu. Yang pertama, dia pasti bukan salah satu dari orang yang percaya kepada Yesus. Mengenal Yesus pun tidak. Satu hal yang pasti, dia mengagumi Yesus, mengandalkan Yesus, dan karena itu mempercayakan diri seutuhnya ke tangan Yesus. Hal kedua adalah doanya singkat dan sederhana, tidak berbelit-belit. "Saya ingin ditahirkan." Kata ditahirkan lebih dari sekedar sembuh dari sakit kusta, tapi juga berarti dipulihkan dan dibebaskan dari segala beban hidup.
doanya tidak bertele-tele seperti kata sambutan. Hal yang ketiga adalah dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Jika Tuhan mau, orang kusta itu punya keinginan besar untuk sembuh, namun tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ia mengakui dan menghargai kedaulatan dan kebebasan serta keputusan bebas dari pihak Tuhan. Ia berharap sekaligus terbuka pada rencana dan kehendak bebas Tuhan, yaitu jika engkau mau. Hal keempat adalah jawaban Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Inilah inti pesan yang mau disampaikan penginjil Lukas. Yang menyembuhkan bukanlah doa orang itu, melainkan Yesus. Yesus adalah penyembuh. Di tangan Yesus, orang kusta menjadi tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Itulah kehendak Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pesannya apa untuk kita? Pertama, ketika kita berdoa, kita hadir secara personal di hadapan Tuhan. Doa merupakan suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik doa bersama maupun doa pribadi. Kedua adalah isi doa kita merupakan ungkapan hati kita yang paling dalam kepada Tuhan sesuai situasi batin yang kita rasakan dan alami, bukan sejumlah kata-kata indah yang diucapkan. Hal ketiga adalah hindari doa yang panjang dan berbelit-belit, bagaikan suatu sambutan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa maksud hati kita. Tuhan mendengar hati kita, bukan kata-kata indah yang kita ucapkan. Keempat adalah kita tidak pernah boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita mohon kesembuhan, tapi yang terjadi bisa sebaliknya. Jadilah kehendaknya. Hal kelima adalah doa bukanlah sebuah mantra yang menyembuhkan, karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Semoga demikian. Amin.